Halo dan selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah dengar nasihat klise itu ya, ikuti kata hati atau percaya firasatmu. Sering banget ya dengarnya. Iya kan, kedengarannya simpel, bahkan mungkin sedikit magis gitu. Tapi seringkali, firasat itu ya datang dan pergi aja. Kadang malah bikin bingung atau ragu setelahnya. Betul. Kadang nggak jelas sumbernya dari mana. Nah, pernahkah Anda berpikir gimana kalau kita bisa lebih dari sekedar, ya, jadi penerima pasif sinyal-sinyal ini? Gimana kalau kita bisa secara sadar mengasah dan menggunakannya? Jadi alat navigasi gitu ya maksudnya? Tepat, alat navigasi yang andal dalam hidup. Itu pertanyaan yang sangat relevan. Karena banyak sekali kan diskusi soal intuisi itu berhenti di pengakuan aja. Oh, intuisi itu ada. Semacam kompas internal bawaan. Betul, tapi nggak sampai ke... Nggak sampai ke cara membaca kompas itu dengan benar. Apalagi cara mengkalibrasinya. Nah, disinilah sumber pembahasan kita hari ini jadi menarik banget nih. Kita akan gali lebih dalam bab 6 dari buku yang Anda bagikan. Judulnya aja udah provokatif, Perceptible, How Do I Engage My Intuition? Engage ya. Nah, mengaktifkan. Iya, bab ini nggak cuma mengakui adanya intuisi, tapi fokus ke cara mengaktifkannya. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar langkah fundamental pertama. Gimana caranya mengubah intuisi dari sekedar perasaan samar, jadi, keterampilan aktif yang bisa diandalkan. Dan itu dimulai dari... Satu kata kunci, introspeksi. Oke, mari kita mulai kupas tuntas bab ini. Yang fundamental ya, dari pendekatan di bab 6 ini, adalah pergeseran paradigmanya. Buku ini tuh ngajak kita lihat intuisi bukan sebagai bisikan gaib atau keberuntungan semata. Bukan sihir ya? Bukan, tapi sebagai sebuah kemampuan. Kemampuan kognitif dan somatik yang berhubungan dengan tubuh, yang bisa dilatih. Bisa dilatih, oke. Iya, jadi ini soal berpindah dari kesadaran pasif, oh saya punya firasat, menuju keterlibatan aktif. Saya merasakan sesuatu, mari kita selidiki. Mengapa? Dan apa artinya ini buat saya? Jadi kita yang proaktif ya? Betul. Ini bukan sihir, tapi sebuah proses terstruktur yang bisa kita pelajari dan kuasai. Kuncinya, ya keterlibatan kita sendiri. Saya suka cara pandang itu. Intuisi sebagai keterampilan, bukan hadiah misterius gitu aja. Bukan, tapi sebagai sebuah kemampuan. Kemampuan kognitif dan somatik yang berhubungan dengan tubuh, yang bisa dilatih. Bisa dilatih, oke. Iya, jadi ini soal berpindah dari kesadaran pasif, oh saya punya firasat, menuju keterlibatan aktif. Saya merasakan sesuatu, mari kita selidiki. Mengapa dan apa artinya ini buat saya? Jadi kita yang proaktif ya? Betul, ini bukan sihir, tapi sebuah proses terstruktur yang bisa kita pelajari dan kuasai. Kuncinya, ya keterlibatan kita sendiri. Saya suka cara pandang itu. Intuisi sebagai keterampilan, bukan hadiah misterius gitu aja. Satunya lagi, replika. Dari perunggu, tapi dibuat presisi banget sampai identik dengan yang asli. Ukuran, berat,
tekstur permukaannya, semua sama persis. Susah dibedain kalau cuma dilihat atau disentuh. Keduanya diletakkan berdampingan, terus Nah, terus ada tugas atau kewajiban buat pemilik karya seni ini. Dia harus memilih satu batu untuk disimpan selamanya. harus pilih satu. Iya, dan satu batu lagi harus dibuang atau disingkirkan. Proses memilih inilah inti metaforanya. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Dilemanya muncul ya. Tepat. Dilema ini jauh melampaui sekedar pertanyaan mana yang asli, mana yang palsu. Benar sekali. Keputusan sederhana ini, simpan satu, buang satu, langsung memaksa si pemilik buat bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Seperti? Ya, seperti apa sih sebenarnya nilai itu? Apa nilai ada di keaslian alami yang jutaan tahun? Atau di keahlian manusia yang bisa meniru alam dengan sempurna? Mana yang lebih berharga gitu ya? Iya. Terus muncul pertanyaan soal kepemilikan, keinginan pribadi. Mana yang saya secara subjektif lebih inginkan? Mana yang lebih bicara ke saya? Belum lagi soal waktu dan kontrol yang Anda sebut tadi. Batu asli kan bawa sejarah geologis ya. Sementara, replika itu momen penciptaan oleh seniman. Jadi milih salah satu, kayak milih narasi waktu yang beda. Dan siapa juga yang berhak nentuin nasib mereka? Senimannya? Pemiliknya? Atau... Atau jangan-jangan ada unsur takdir atau kebetulan di situ. Wah, jadi kayak cermin untuk dilema hidup yang kompleks ya, karya seni ini. Persis. The Stone Journey jadi representasi kuat buat jenis-jenis masalah yang chaotic atau ambigu dalam hidup kita. Situasi di mana nggak ada jawaban benar atau salah yang universal. Nggak ada di buku manual ya solusinya. Nggak ada. Nggak bisa ditanyain ke orang lain juga. Solusinya tuh sangat personal, sangat bergantung pada Anda. Pada apa yang Anda anggap penting, nilai-nilai unik Anda, akumulasi pengalaman, keyakinan Anda. Jadi ini yang disebut priors atau dasar pemikiran di buku itu. Tepat. Dalam terminologi buku ini, solusinya bergantung pada priors Anda. Jadi priors ini kayak kacamata tak terlihat yang kita pakai ya, dibentuk oleh semua pengalaman, keyakinan, nilai-nilai kita. Bisa dibilang gitu. Kacamata ini mewarnai cara kita melihat situasi baru, termasuk cara kita merespons dilema kayak The Stone Journey tadi. Oke. Dan inilah jembatan langsung ke inti bab 6. Mengaktifkan gut feel atau kata hati, intuisi. Itu bukan sekedar reaksi impulsif sesaat. Bukan cuma feeling aja gitu ya. Setidaknya bukan itu tujuan akhirnya. Proses intuisi yang aktif dan efektif itu adalah proses yang disengaja, yang dipandu oleh pemahaman mendalam tentang prioris kita sendiri. Jadi karya seni tadi itu intinya? Karya seni The Stone Journey itu pada hakikatnya memaksa kita melakukan introspeksi. Kita nggak bisa milih batu itu tanpa melihat ke dalam diri, tanpa bertanya, apa sih yang sebenarnya penting buat saya? Ini membawa kita ke perbedaan krusial yang dibahas di bab 6 ya, antara intuisi pasif dan intuisi aktif. Bisa kasih contoh yang lebih konkret mungkin? Tentu. Buku ini kasih contoh bagus. Kita ambil skenario tawaran pekerjaan deh. Oke. Dalam mode intuisi pasif, Anda mungkin baca tawaran kerja, ketemu timnya, terus ngerasa ada yang nggak beres. Kayak spidey sense gitu. Iya, semacam spidey sense. Perasaan nggak nyaman yang samar, tapi Anda nggak bisa nunjukin dengan tepat apa penyebabnya. Akhirnya ya, berdasarkan perasaan itu aja, Anda tolak tawarannya. Terus apa yang terjadi kemudian? Seringkali muncul keraguan. Bener nggak ya keputusan saya? Jangan-jangan saya terlalu penakut? Mungkin cuma gugup biasa, gitu kan? Iya, sering gitu. Karena keputusannya nggak didasari pemahaman yang kokoh, cuma firasat yang nggak terurai. Nah itu intuisi pasif. Ada sinyal, tapi nggak ada analisis atau pemahaman mendalam di baliknya. Oke, jelas. Lalu gimana kalau pendekatannya aktif di situasi yang sama? Nah, kalau aktif, Anda merasakan ketidaknyamanan yang sama. Sinyal awal itu tetap penting ya, tapi Anda nggak berhenti di situ. Terus ngapain? Anda tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, apa sih sebenarnya yang bikin saya merasa begini? Anda mulai menyelidiki perasaan itu. Mungkin Anda putar ulang percakapan waktu wawancara. Oh, Anda keingat komentar manajer perekrutan yang bilang, di sini kami anggap kantor sebagai keluarga kedua. Aha, ada prom atau pemicu eksternal yang spesifik. Ketemu tuh. Benar. Lalu proses aktif berikutnya adalah menghubungkan prom eksternal itu, kantor adalah keluarga, dengan priors internal Anda. Maksudnya gimana tuh? Mungkin Anda punya pengalaman buluk dulu dengan budaya kerja yang terlalu kekeluargaan, sampai batas profesional dan pribadi jadi kabur.
Atau mungkin Anda punya nilai pribadi yang kuat banget tentang pentingnya jaga batasan tegas antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi kita sadar sumbernya ya. Anda menyadari kalau ketidaknyamanan itu muncul dari potensi bentrokan antara pemicu eksternal tadi dan nilai internal Anda. Jadi keputusannya entah nolak atau mungkin nego, batasan kalau nerima, dibuat bukan cuma karena rasanya nggak enak, tapi karena pemahaman yang jelas. Pemahaman mengapa rasanya nggak enak dan gimana itu terkait sama diri kita yang sesungguhnya. Persis! Buku ini punya analogi bagus nih untuk ini. Katanya seperti mengaktifkan otot inti atau core pas olahraga. Analogi engage your core itu pas banget. Waktu olahraga, kan aktifin otot inti bukan cuma biar perut kelihatan bagus. Bukan cuma estetika ya. Bukan. Ini ngasih stabilitas ke seluruh gerakan, nambah kekuatan, dan yang paling penting, ngurangin risiko cedera. Nah, sama kayak intuisi. Oke. Mengaktifkan intuisi secara sadar, lewat introspeksi, bukan cuma bikin keputusan terasa lebih srek, Tapi juga ningkatin kualitas dan ketahanan keputusan itu sendiri. Begitu. tepat. Ini ningkatin kinerja kita dalam ambil keputusan, terutama di situasi yang kompleks atau ambigu. Ngasih semacam stabilitas internal gitu waktu hadapi ketidakpastian. Jadi lebih kokoh ya. Dan yang krusial, ini ngurangin resiko kita bikin cedera keputusan-keputusan buruk yang didasari firasat samar, yang mungkin bias, atau salah interpretasi, terus kita sesali kemudian. Ah, iya. Intuisi aktif memungkinkan kita akses lapisan wawasan yang lebih dalam. Bukan cuma firasat permukaan. Ini soal memahami mengapa kita merasakan apa yang kita rasakan. Kedengarannya memang lebih berdaya ya, nggak pasrah gitu aja sama perasaan yang datang dan pergi. Tapi saya kepikiran nih, mungkin ada sebagian dari kita yang merasa, wah ini kok kayaknya terlalu analitis ya. Nanti intuisi saya malah mati kalau kebanyakan dipikirin. Gimana buku ini jawab kekhawatiran itu? Itu kekhawatiran yang valid kok. Dan buku ini nggak nyaranin kita buat overanalyze setiap firasat kecil sampai kita jadi lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan gitu ya? Bukan. Kuncinya bukan ganti intuisi dengan logika murni, tapi mengintegrasikan keduanya. Integrasi ya, bukan mengganti. Betul. Proses aktif ini justru tujuannya buat memvalidasi dan memperkuat sinyal intuitif yang memang bermakna, sambil nyaring noise atau bias yang mungkin nyelip di situ. Oh, oke, jadi disaring ya? Iya. Kayak musisi gitu deh. Dia kan nggak cuma denger nada, tapi juga paham harmoni dan struktur di baliknya. Pemahaman itu nggak ngebunuh keindahan musiknya kan? Justru memperdalam ya? Nah, justru memperdalam apresiasinya. Oke, itu penjelasan yang sangat membantu, jadi tujuannya integrasi, bukan eliminasi. Ini bikin saya mikir, di mana ya posisi kita masing-masing di spektrum antara pasif dan aktif ini? Bab 6 nyaranin semacam latihan penilaian diri yang menarik nih. Yang skala 0 sampai 100 itu ya? Iya, kita diminta bayangin skala dari 0 sampai 100. Ya, skala ini semacam alat bantu refleksi awal aja sih. Angka 0 itu representasi kecenderungan yang sangat pasif. Anda cenderung ya cuma ikutin rasanya atau kata hati tanpa banyak selidik lebih lanjut. Pokoknya feeling aja gitu ya? Iya. Sementara angka 100 itu pendekatan yang sangat aktif. Anda hampir selalu secara sadar nyelidikin asal-usul perasaan intuitif Anda, hubungin ke priors Anda, dan bertindak berdasarkan wawasan mendalam yang tergali. Kebanyakan dari kita mungkin di tengah-tengah ya. Kemungkinan besar begitu. Di antara dua ekstrim itu. Dan buku ini ngasih beberapa skenario singkat. Bukan buat dijawab benar salah sih, tapi lebih untuk bantu kita ngerasain di mana kira-kira kecenderungan kita. Misalnya nih, Coba gimana contohnya? pertama, saat ada proposal proyek baru yang menarik, apakah Anda cenderung langsung merasa, yes, terus lompat gitu aja, A? Atau Anda kenali rasa antusias itu tapi berhenti sejenak buat tanya, kenapa ya ini menarik buat saya? Apa asumsi saya? Sebelum komitmen, B. A atau B ya? Kedua, ketika Anda dapat dua nasihat yang bertentangan dari orang yang Anda hormati, apakah Anda cenderung langsung milih mana yang terasa lebih pas saat itu, A? Atau Anda rasakan adanya resonansi atau justru nggak nyaman pas mempertimbangkan masing-masing nasihat, terus secara sadar coba pahami sumber perasaan itu sebelum mutusin, B? Itu sering kejadian tuh. Iya kan? Ketiga, dalam rapat penting, Anda tiba-tiba ngerasa dorongan kuat buat nyuarain pendapat. Apakah Anda merasa yakin terus langsung angkat bicara, A? Atau Anda kenali adanya urgensi internal itu, tapi terus secara cepat evaluasi mengapa masukan ini penting sekarang dan gimana nyampeinnya paling efektif, B?
Poin utamanya bukan nilai A atau B lebih baik secara absolut ya di tiap situasi, tapi lebih kengenalin pola kecenderungan Anda. Jadi kebiasaan kita gimana gitu ya? Iya. Apakah proses internal Anda lebih sering ngarah ke reaksi langsung A atau ke respons yang dimediasi oleh refleksi singkat B? Ngenalin ini langkah awal yang krusial banget. Pertanyaan reflektifnya tentu untuk Anda pendengar kami. Kalau Anda coba tempatkan diri di skala 0-10 tadi, kira-kira di mana ya posisi Anda saat ini? Nggak perlu jawaban presisi sih, tapi sekedar kesadaran aja soal kecenderungan umum Anda. Kenapa kesadaran ini penting banget sebagai langkah awal? Buku ini pakai analogi lain lagi yang membantu banget. Ini tuh kayak pas kita jalan-jalan di tempat baru yang asing. Katakanlah taman luas kayak Central Park di New York gitu. Oke, Biar nggak nyasar pas mau balik atau mau jelajah lebih jauh, kita kan secara sengaja perhatiin tuh penanda-penanda jalan, bangunan unik, atau pohon besar di sepanjang rute. Kita catat di memori. biar ada patokannya. Nah, ngenalin kecenderungan kita di skala pasif aktif tadi, apakah kita sering nyasar dalam firasat samar, atau udah biasa navigasi pakai kesadaran, itu kayak merhatiin penanda jalan internal kita. Jadi ini bantu kita tahu kapan harus lebih hati-hati atau kapan bisa lebih percaya sama proses internal kita, begitu? Tepat. Dengan tahu lokasi kita saat ini, kita bisa pakai intuisi secara lebih sengaja dan efektif ke depannya. Lebih terarah ya jadinya. Iya. Kalau kita tahu cenderung terlalu pasif, ya kita bisa latihan buat lebih sering tanya mengapa di balik firasat. Kalau tahu cenderung terlalu analitis sampai ngabaikan sinyal tubuh, kita bisa latihan buat lebih peka sama sensasi fisik. Kesadaran ini peta awal buat perjalanan ngaktifkan intuisi. Dan semua pembicaraan soal kesadaran diri ini, soal ngenalin kecenderungan kita, soal nyelidikin perasaan kita, ini ngebawa kita ke fondasi utama dari intuisi aktif ya. Fondasinya. Langkah pertama yang paling fundamental yang ditekankan berulang kali di bab 6 sebagai prasyarat buat semua langkah selanjutnya adalah introspeksi. Iya, introspeksi. Istilah ini mungkin kedengaran agak akademis atau berat ya. Iya, kayaknya serius gitu. Tapi intinya sederhana kok. Melihat ke dalam diri secara jujur dan terstruktur. Ini bukan sekedar melamun atau merenung tanpa arah. Jadi ada caranya ya? Ada. Bab 6 mendefinisikan introspeksi sebagai proses aktif untuk memahami diri sendiri dalam beberapa dimensi kunci yang saling terkait. Nah, memahami dimensi-dimensi ini adalah kunci buat memahami priors atau dasar pemikiran kita secara komprehensif. Oke, mari kita bedah dimensi-dimensinya. Apa aja sih yang termasuk dalam introspeksi menurut bab 6 ini? Buku ini ngurainya jadi 4 pilar utama. Ini nanti dibahas lebih detail di bab-bab selanjutnya sih. Tapi bab 6 ini meletakkan fondasinya. Oke, 4 pilar ya. Apa aja tuh? Pertama, dimensi personified. Ini soal memahami diri Anda sebagai pribadi. Ngenalin sifat-sifat dasar Anda, kepribadian, kecenderungan berpikir. Contohnya? Misalnya, Anda secara alami lebih optimis atau pesimis. Lebih detail-oriented atau lihat gambaran besar, apa kekuatan dan kelemahan Anda. Ini kayak bikin inventarisasi siapa saya secara karakteristik. Jadi kenal settingan dasar kita gitu ya? Bisa dibilang gitu. Memahami ini bantu kita kenali gimana sifat dasar kita mungkin mewarnai interpretasi intuitif kita. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, dimensi embodied. Ini soal menyadari dan memahami gimana intuisi dan emosi itu terasa secara fisik di tubuh Anda. Oh, sensasi di badan ya? Betul. Di mana Anda biasanya ngerasain ya atau tidak internal. Apa ada sensasi spesifik, kayak rasa hangat di dada, mulus di perut, bulu kuduk berdiri, atau rasa ingan di kepala? Wah, beda-beda tiap orang ya mungkin. Bisa jadi. Belajar ngenalin bahasa tubuh internal ini penting banget, karena seringkali tubuh ngasih sinyal jauh sebelum pikiran sadar kita nangkap. Menarik, jadi tubuh kita ini kayak papan petunjuk intuitif juga ya. Saya sering dengar istilah gut feeling. Ini masuk ke ranah embodied berarti. Tepat sekali. Gut feeling itu contoh klasik intuisi embodied. Oke, pilar ketiga. Ketiga, dimensi emosional. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam soal lanskap emosi Anda. Apa aja pemicu umum buat emosi-emosi tertentu? Senang, marah, takut, sedih. Gimana Anda biasanya respon secara emosional? Gimana emosi yang beda bisa saling terkait atau numpuk? Kenapa ini penting? Memahami pola emosional kita bantu bedain antara respon intuitif murni dan reaksi emosional yang mungkin dipicu hal lain. Misalnya,
trauma masa lalu, atau sekedar kelelahan. Jadi nggak semua perasaan kuat itu intuisi murni ya. Bisa jadi ada kontaminasi emosional yang perlu kita kenali. Oke, yang terakhir. Benar. Dan yang keempat, dimensi kognitif. Ini kaitan sama pemahaman cara kerja pikiran kita sendiri. Gimana kita proses informasi, skema atau pola pikir apa yang sering kita pakai, model mental apa yang kita bangun buat pahami dunia, serta prototipe atau stereotip apa yang kita pegang. Wah, ini agak rumit ya. Intinya, memahami arsitektur kognitif kita bantu ngenali bias-bias berpikir yang mungkin nyelinap ke dalam penilaian intuitif kita. Oke, jadi ada personified, siapa saya, embodied, gimana rasanya di tubuh, emotional, gimana pola emosi saya, dan kognitif, gimana cara saya berpikir. Keempatnya ini membentuk proses introspeksi yang komprehensif. Betul. Intinya, keempat pilar introspeksi ini adalah cara sistematis buat ngebongkar dan memahami priors atau dasar pemikiran kita secara mendalam. Jadi kita kenal kacamata kita tadi ya? Iya, dengan memahami keempat dimensi ini, kita bangun fondasi yang kokoh. Fondasi inilah yang nantinya memungkinkan kita buat secara sadar dan efektif mengaktifkan atau injeks intuisi kita pas hadapin prompts atau pemicu dari dunia luar. Kita jadi lebih tahu instrumen apa yang kita punya dan gimana cara maininnya dengan baik. Luar biasa. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal intuisi ya. Dari sesuatu yang pasif, jadi sesuatu yang bisa kita kelola secara aktif. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Artinya besar sekali. Artinya, kemampuan intuisi Anda itu bukanlah sesuatu yang tak tersentuh atau di luar kendali. Bab 6 ini nunjukin kalau mengaktifkan intuisi itu sebuah keterampilan, bisa dipelajari dan diasah. Kayak belajar main musik tadi ya. Betul. Dan perjalanan itu dimulai dari langkah yang paling fundamental tapi sering terlewat, introspeksi. Mengenal diri Anda secara mendalam, sifat Anda, personified, sensasi tubuh Anda, embodied, dinamika emosi Anda, emotional, dan cara berpikir Anda, kognitif. Pemahaman diri inilah yang ngasih Anda kekuatan. Kekuatan buat nggak hanya punya intuisi, tapi juga secara sadar mengarahkan, memvalidasi, dan memanfaatkannya dengan lebih bijaksana. Jadi kita jadi pilotnya ya, bukan cuma penumpang. Persis, Anda bisa jadi pilot yang aktif ngendaliin navigasi internal Anda, bukan sekedar penumpang yang pasrah dibawa kemanapun perasaan membawa. Ini proses pemberdayaan diri yang sesungguhnya. Sebuah perspektif yang sangat memberdayakan, memang. Dan sebagai penutup ya, untuk eksplorasi kita soal langkah awal ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif langsung buat Anda. Setelah dengerin pembahasan soal pentingnya introspeksi ngenal diri lewat 4 dimensi tadi, sebagai fondasi buat ngaktifin intuisi. Pertanyaan untuk pendengar ya? Iya. Apa kira-kira satu langkah kecil atau satu area fokus pertama yang ingin Anda coba terapkan dalam minggu ini? Langkah kecil aja ya. Ya, nggak usah muluk-muluk. Mungkin Anda mau coba lebih sadar di mana posisi Anda di skala 0-100 tadi. Atau mungkin mau mulai lebih perhatiin sensasi fisik embodied pas ngerasain firasat. Sekecil apapun itu. Atau mungkin sekedar nyatet satu pemicu emosional yang sering muncul. Coba pikirkan satu hal spesifik yang terasa paling relevan dan bisa Anda mulai deh. Sebuah ajakan konkret ya untuk memulai perjalanan ke dalam diri, bukan cuma memikirkannya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.